Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya telah mengundang dua narasumber untuk membedah isu yang akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu oligarki politik di era demokrasi benarkah kuat? Nah, tentu kedua narasumber ini punya kompetensi untuk membahas tema ini. Keduanya adalah aktivis yang jangan diragukan kemampuan pengalaman organisasi, kemampuan berpikirnya. Saya langsung perkenalkan, ya di sebelah kanan saya. Beliau adalah Bapak Ansar Manrulu, bidang FHOT DPP Partai Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Dan tidak asing lagi di sebelah kiri saya, beliau adalah Bapak Dr. Baharudin Hafid, pengamat politik Islam dari Universitas Megareski. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, dalam perjalanan bangsa ini dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tentu harapan dari pejuang-pejuang reformasi dan mereka ini adalah bagian dari kelompok-kelompok yang berjuang di era Orde Baru untuk melakukan transisi ke era reformasi. Tentu harapan mereka adalah hadirnya sebuah negara yang berdaulat, hadirnya sebuah negara yang dimana semua kalangan itu memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama untuk bernegara, berpolitik, berbangsa yang sejajar. Tentu itu harapan-harapan mereka, pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita. Nah, sekarang saat ini ada banyak keluh kesah tentang situasi politik saat ini di era demokrasi, di mana ruang-ruang kebebasan itu ternyata tidak membuat semua kelompok itu menjadi bebas, tidak semua kalangan itu menjadi bebas, bahkan katanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini terjadi oligarki politik di bangsa ini. Nah, untuk membedah ini, kami akan langsung mendiskusikannya kepada dua narasumber kita. Saya mulai dari Bang Ansar Manrulu. Bang Ansar, benarkah ada oligarki politik yang kuat di era demokrasi ini? Silakan Bang Ansar. Oh ya, makasih Pak Dir. Jadi sebelum masuk ke jawaban pertanyaan Pak Dir tadi, mungkin saya mau meluruskan dulu. Jadi ada anggapan yang kuanggap kira-kira keliru ya di tengah-tengah masyarakat saat ini, bahwa seolah sikap anti oligarki itu diterjemahkan atau diartikan bahwa anti kemapanan, menentang orang untuk berusaha, menentang orang yang kemudian bisa mengakumulasi atau mengumpulkan kekayaan dan menjadi super kaya seperti itu. Ini yang kupikir keliru. Nah, karena justru sebenarnya sikap anti oligarki ini karena mau menetapkan atau memposisikan semua secara proporsional. Kata oligarki sendiri itu kan sebenarnya dari bahasa Yunani, oligarkia, oligon artinya sedikit, kemudian arkin kurang lebih kira-kira artinya memerintah. Jadi sekelompok kecil yang memerintah. Jadi sikap anti oligarki sebenarnya dimaksudkan sikap anti oligarki bahwa bagaimana secara proporsional ada pos atau ada ruang yang berbeda antara pelaku usaha dan kemudian ruang-ruang politik yang ada. Karena apa kemudian risikonya ketika ini kemudian menyatu? Secara prinsip, dua hal ini memang sangat berbeda. Satu, misalnya swasta atau pelaku usaha swasta orientasinya adalah profit, sementara negara orientasinya adalah pelayanan publik. Apalagi kita sudah memilih bentuk negara republik, res publika untuk kepentingan publik. Dan ini dua hal yang saling berkontradiksi. Sebenarnya di sini titiknya kenapa kemudian ya termasuk saya misalnya dan beberapa teman-teman cukup intens meneriakkan bahwa anti oligarki atau membatasi. Kalau dikatakan benarkah peran oligarki sangat dominan sekarang ini? Kalau lihat indikatornya, pertama
soal kesenjangan sosial, kemudian dominasi di lembaga-lembaga politik, baik itu eksekutif, yudikatif, kemudian regulasi yang dilahirkan yang semakin memberikan karpet merah kepada kepentingan modal, yaitu sebenarnya sudah indikator kuat bahwa sebenarnya oligarki semakin menguat di Republik ini. Nah, benar. Jadi pembuka dari Bang Ansar Manrulu. Saya langsung ke Pak Dr. Bahar. Pertanyaan yang sama. Benarkah di era demokrasi ini oligarki itu kuat? Kacamata Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Dir. Saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sapa juga Bang Ansar. Siap, Pak. Insya Allah kita sama-sama diskusi. Gini, oligarki dan demokrasi ini kan dilihat pada dua sisi yang berbeda. Oligarki basisnya pada ekonomi atau yang diistilahkan sebagai kapital. Kemudian demokrasi itu basisnya pada hukum, kebebasan, ya setidaknya bahwa tidak ada lagi sumbatan-sumbatan di sana pada saat kita bicara tentang demokrasi. Memang kalau kita telisik lebih jauh pada aspek kesejarahan kita, taruhlah misalnya pada era Soekarno, kemudian Soeharto, dan masuk reformasi. Sekarang reformasi sudah kurang lebih 19 tahun ya. Nah, ini juga harapan-harapannya orang atau harapan kita semua, bangsa kita. Tahun 98 itu kita akhiri rezim Orde Baru itu dengan sebuah harapan bahwa tidak ada dominasi yang kuat di sana atau dominasi kekuasaan, apalagi sampai masuk pada tiranik dan kemudian menjadikan modal itu sebagai satu alat dalam hal menguasai sendi-sendi demokrasi kita. Nah, itu yang kemudian kalau kita lihat misalnya di era Orde Lama, itu kan politik orentik. Jadi ada politik orentik yang dikembangkan, kemudian melihat bahwa semua warga Indonesia, anak rakyat itu sama sebenarnya dalam sistem politik kita, demokrasi kita, atau bahkan hukum sekalipun. Cuma kan persoalannya kemudian ini banyak tercederai dari itu tadi, adanya mungkin oligarki atau mungkin saja adalah ingin dominasi pada politik-politik aliran yang dibungkus sedemikian rupa. Nah kemudian pada era Soeharto yang kurang lebih 32 tahun ya, dia coba betul-betul merubah dari politik orentik menjadi ekonomik orentik. Nah itu satu sistem yang dibangun oleh Soekarno. Jadi ada Soeharto, ada baiknya juga ada tidak baiknya. Karena rupanya dominasi oligarki begitu dibuka, model ekonomi orentik itu semakin kuat cengkeramannya. Sehingga kalau kita lihat misalnya dari beberapa kebijakan Soeharto, itu memang membuka ruang yang besar. Ya kita memang sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Ansar tadi, bahwa kita tidak berada pada persoalan anti kemapanan atau anti oligarki itu. Tetapi kan kalau kita lihat misalnya dalam satu sistem, ini politik Islam misalnya, perlu katakan seperti itu. Kalau di politik Islam itu kan ada ruang-ruang keterbukaan yang dia buka selebar-lebarnya, sekalipun memang menjadi perdebatan bahwa sistem Islam itu kan semua biasanya berorientasi pada ada wilayah-wilayah faqih yang tidak boleh digugat. Padahal sesungguhnya itu bukan hal yang tidak boleh digugat, karena ini adalah menempatkan mereka-mereka yang berada di wilayah faqih itu adalah mereka-mereka yang sesungguhnya paham postulat keinginan masyarakat sesungguhnya. Dan itu, nah oleh karenanya kalau saya melihat, apalagi kalau misalnya kalau dibawa pada suasana sekarang ini dengan sistem reformasi kita, memang cengkeraman oligarki semakin kuat. Nah ini semakin kuat. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi, ketidakmampuan kita berada pada posisi apa istilahnya, membiayai diri kita sendiri dalam masuk bertarung di arena politik. Banyak saja orang yang masuk di partai politik dengan modal nekat, bukan keberanian tetapi nekat. Ya, modal nekat. Sehingga yang ada adalah insting-insting politik yang dimainkan, insting nekat, bukan keberanian. Kalau keberanian itu kan biasanya ditopang dengan sebuah kecerdasan, taktik strategi melihat peluang-peluang yang ada.
dengan tidak mempertentangkan antara apakah oligarki atau demokrasi dan seterusnya, tapi setidaknya bahwa ada kesiapan, ya, ada kesiapan baik dari segi kemapanan intelektual, kemudian kemampuan dalam hal mengelola potensi dirinya, yang kemudian dia mampu menempatkan masuk pada domain-domain politik yang ada. Nah, gitu, Pak. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Pak Dr. Bahar, saya pikir sangat luar biasa dalam memaparkan, menganalisis sesuai dengan tema kita pada diskusi kali ini. Baik, saya langsung ke Bang Ansarman dulu kembali. Bang Ansar, pengaruh partai politik dalam apalagi terjadinya oligarki yang kuat, seperti apa? Apakah memang mereka adalah aktor-aktor dari kuatnya oligarki di Indonesia ini, atau memang partai politik sendiri itu tidak mampu menghadapi oligarki ini? Kan oligarki ini kan tentu Bang Ansar tadi sudah siapkan bahwa ini adalah sekelompok orang kecil yang menguasai ekonomi sehingga mengontrol kekuasaan, kan seperti itu. Seperti apa Bang Ansar melihatnya? Nah, sebenarnya ada analisa dari Jeffrey Winters yang mencoba membedakan antara seperti apa sih, karena oligarki itu sebenarnya sudah muncul sejak masa Orde Baru, tapi dia lebih bentuknya itu pada kroni, terbatas pada kekeluargaan. Kalau kemudian yang kedua, kecenderungan oligarki pada masa itu tuh mainnya di belakang layar. Dia tidak tampil langsung dalam ranah politik atau main di belakang layar lah, seperti itu. Nah, itu yang berbeda pada fase pasca reformasi, yaitu di masa reformasi sekarang ini. Bahwa kemudian bukan lagi hanya bermain, tapi kemudian juga ikut tampil. Misalnya kalau kita tertarik misalnya dengan hasil riset Marefus Institute, kalau tidak salah ya namanya, bahwa kemudian di parlemen sekarang ini di atas 60% itu sebenarnya diisi oleh pelaku usaha. Dan dari 60% pelaku usaha itu rata-rata terkoneksi ke grup usaha yang rata-rata dimiliki atau dipegang oleh pimpinan-pimpinan partai atau petinggi politik di negeri ini. Nah, kecenderungan sekarang di Indonesia sebenarnya hanya ada dua sistem dalam penggalangan dukungan dari partai politik ini. Yang pertama itu adalah menjual tokoh, dan tokoh ini rata-rata juga adalah pendiri partai, kemudian memimpin partai yang kita biasa, kalau saya biasa mengistilahkannya menyebut dengan partai berbasis owner. Yang problemnya kemudian ketika si ownernya ini tidak ada, misalnya itu bagaimana ributnya kira-kira, atau seperti apa menanganinya dengan yang menginternalisasi atau melembagakan sistem. Ya, jadi dia tidak masalah setiap 5 tahun atau mungkin terjadi pergantian pimpinan apa segala macam, relatif lebih stabil kondisi kepartaiannya karena memang dia mengandalkan infrastruktur partai, infrastruktur organisasi sampai ke bawah untuk menggalang dan merawat dukungan, termasuk menciptakan base-base pendukung bagi mereka. Nah, ini dia sekarang ini kemudian bertemu dengan situasi, ya pasti Pak Dir sangat paham bagaimana kos politik yang semakin mahal di demokrasi ini. Ya, di demokrasi saat sekarang ini situasi semakin. Kemudian kalau istilahnya kita bilang ya situasi politiknya sekarang ini terlalu bebas, apapun itu bisa digunakan untuk memukul gitu, selama tidak ketahuan itu tidak dianggap melanggar gitu. Jadi yang kemudian kena sempritan itu karena ketahuan saja, tapi bukan cuma dia yang melanggar, yang lain pun akan melanggar seperti masih belum ketahuan dia. Nah, ini kemudian menjadi ladang subur, dan ini yang sepertinya kalau misalnya disandingkan dengan semangat demokratisasi keterbukaan ini yang kemudian ya kita anggap ya kurang lebih kan menyebutnya bahwa oligarki ini membajak proses demokrasi yang kemudian dibangun atau sementara proses pasca di masa reformasi ini. Karena ini sangat berbahaya kalau kemudian dominasi itu muncul sampai ke tingkatan eksekutif dan legislatif dengan kemampuan finansial kemudian mengontrol dan mendominasi di lembaga pemerintah, kan kemudian ikut mengatur dan mengintervensi misalnya regulasi yang lahir. Regulasi itu lahir itu kan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur kita semua. Kalau misalnya, jadi bedanya kan seperti itu. Kalau misalnya di zaman Yunani kuno, mereka menggunakan hard power, kekuatan keras untuk memaksakan rakyat supaya menuruti apa yang menjadi keinginan para segelintir orang yang mengatur kekuasaan ini. Kalau sekarang pasca reformasi atau di Orde Baru lah kurang lebih seperti itu juga, ada mirip-miripnya. Kalau sekarang ya soft power lewat
regulasi, bagaimana lewat regulasi ini mengatur dan menertibkan kira-kira orang yang dianggap bisa mengganggu atau menghalangi kepentingan dia, dan dia sangat berkepentingan dengan pemilu dan partai-partai politik yang ada. Kenapa partai politik tidak kuasa? Satu, mungkin seperti yang dijawab Pak dosen tadi, bahwa satu, kos politik yang tinggi, tidak ada kemandirian. Kemudian yang kedua, memang banyak partai, tapi mungkin pemilahan ideologi partai ini juga kadang samar-samar di Indonesia, karena kadang-kadang untuk kepentingan kekuasaan yang kemarin musuh-musuhan, cakar-cakaran, tiba-tiba bisa berkoalisi begitu. Besoknya kemudian berkoalisi karena kepentingan bagi-bagi kekuasaan itu. Kemudian yang kedua ya sistem itu yang kemudian di demokrasi kita ya kuantitatif. Karena sebelumnya kan saya juga pernah, tidak usah aku sebutkan partainya, saya bagian dari partai yang ikut pemilu dan segala macam. Itu emang ada Pak dosen. Jadi kita ditarget, misalnya kalau pengurus. Kalau kau tidak bisa meloloskan sekian kursi untuk ini, ya sudah kau diganti saja sebagian jadi pengurus begitu. Nah rata-rata yang menjadi pengurus partai ini, yang kemudian full time mengurusi partai, secara ekonomi itu tidak terlalu mapan. Itu sudah jadi rahasia umum di hampir semua partai. Nah yang rata-rata yang jauh lebih mapan, kemudian kuat berkompetisi, walaupun misalnya tidak punya ide, tidak punya gagasan pada saat itu, mereka yang tiba-tiba datang pada saat menjelang masa pencalekan itu. Nah kayak gitu, dan mereka inilah. Ini teman-teman bilang ya memang demokrasinya kita ini demokrasi kuantitas, bukan demokrasi kualitas. Jadi kita harus terima kenyataan itu. Kurang lebih seperti itu kira-kira Pak Dir. Baik, sahabat dan sobat episode, pendalaman dari Bang Ansar Mandrulu semakin memperkaya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya langsung ke Pak Dr. Bahar kembali. Pertanyaan sama, pengaruh partai politik dalam memperkuat oligarki. Apakah memang partai politik ini tidak punya kemampuan untuk menahan laju oligarki ini? Ataukah memang mereka bagian dari produksi oligarki ini? Silakan Pak Dr. Ya, memang ada yang menarik ya, terjadinya satu pergeseran misalnya dalam suksesi kepemimpinan di internal partai dulu. Kalau kita lagi-lagi melihat, taruhlah misalnya pasca difusikannya partai-partai politik menjadi 3 itu, kemudian Demokrasi Perjuangan Indonesia, PDI ya, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, kemudian ada Partai Persatuan Pembangunan, kemudian ada Golkar. Ya Golkar ini kan ternyata kan 3 jalur, diistilahkan dulu ABG, ABRI, kemudian birokrat dan golongan. Nah, tapi ada yang menarik di antara 3 partai ini, bahwa sebuah prosesi peralihan kepengurusan atau kepemimpinan itu memang memperlihatkan hal yang tepat. Di Golkar misalnya ada Munas, kemudian di sana kompetisinya tidak melihat siapa ya pemilik dari partai itu, yang dikatakan tadi founder dari sebuah partai politik yang ada. Jadi demokrasinya betul-betul berjalan. Nah, kemudian di Partai Demokrasi Indonesia juga seperti itu. Kemudian juga tak kalah pentingnya di P3. Betul-betul kompetisinya tidak dominan persoalan uang misalnya. Katakanlah seperti itu. Cuma memang terjadi pergeseran. Pergeserannya di pasca itu juga pasca reformasi. Pergeserannya saya lihat gini. Orang kalau mau direkrut menjadi ketua partai politik selalu dilihat berapa modalnya, di mana sektor-sektor usahanya di negara ini. Itu yang selalu jadi didikan. Di Golkar juga sudah terjadi seperti itu, tidak lagi melihat kompetensinya, tidak lagi melihat kelihayannya dalam mengelola organisasi atau partai politik. Nah, hal yang sama di partai-partai politik yang lain yang muncul di era reformasi, selalu melihat. Nah, mungkin ada yang beda di beberapa partai yang baru muncul di era reformasi itu, melihat satu sistem yang berjalan. Misalnya sistem di PKS itu awalnya Partai Keadilan, kemudian bermetafor menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Ada sistem yang berjalan di sana. Sistem yang berjalan adalah sistem-sistem keterbiakan di beberapa kampus. Jadi ada melihat bahwa ternyata tidak harus pada persoalan modal menjadi faktor utama untuk menderai partai politik. Tapi di antara partai-partai yang ada ini, yang selain dari itu, nggak perlu kita sebutkan satu persatu, itu selalu berpikir siapa yang punya kapital, siapa yang punya sektor-sektor usaha di negara ini, itu yang bisa membiayai partai politik. Karena memang faktanya seperti itu. Saya tidak tahu apakah
toleransi money politik itu ditoleransi sedemikian rupa sehingga terjadi seperti itu, atau memang zaman yang memaksakan. Zaman yang memaksakan. Sehingga dengan aspek itu, menurut saya, kalau dia diperhadapkan dengan model oligarki, maka ini dua hal yang saling berpengaruh. Atau dua hal yang saling mempengaruhi. Tidak ada salahnya atau tidak ada ketakutannya bagi pemodal itu membiayai satu partai politik dalam melihat satu momentum pemilu misalnya. Kalau misalnya apalagi berbasis pada riset, berbasis pada survei-survei, karena kan selalu terbaca pada aspek itu, karena membaca kecenderungan masyarakat, kecenderungan pemilih. Ya, biasanya pemodal itu akan membiayai satu partai politik. Nah, dengan demikian, kalau dia sudah menang dalam sebuah pertarungan, misalnya dalam sebuah pemilu, maka di sanalah akan dimasukkan agenda-agenda untuk semakin bahasanya kepentingan usaha, kepentingan usaha, kemudian sektor-sektor yang diinginkan itu didorong masuk dalam apakah lewat amandemen undang-undang atau misalnya dalam hal rancangan undang-undang yang makanya kan biasa di DPR itu kalau kita lihat rancangan undang-undang itu baik usulan masyarakat, usulan pemerintah sendiri atau usulan dewan sendiri itu kan bertumpuk itu dan biasanya tidak selesai sampai 5% dalam satu periodisasi di DPR itu. Bertumbuh betul. Karena apa? Tarik menarik kepentingan oligarki yang main di sana. Sehingga itu tadi undang-undang itu. Karena misalnya gini, ada satu yang menarik Pak. Misalnya undang-undang tembakau. Ini sudah berapa kali periode ini itu belum jelas itu. Karena tarik menarik misalnya kepentingan di pertanian, kemudian di perdagangan, kemudian di kesehatan. Ini tarik menarik. Sementara kepentingan-kepentingan oligarki itu mendorong itu. Nah, pada periode yang lalu saya intip di badan legislasi di DPR itu, dia coba didrive oleh salah satu partai yang berjaket biru. Nggak usah saya sebutkan, itu kan mau kampanye juga nantinya. Tapi kan ternyata juga gagal. Dan di sana saya rasakan, misalnya kita ini sebagai staf ahli diundang untuk menyoal persoalan undang-undang pertembakauan. Itu kan transportasinya luar biasa. Itu biasa kita dikasih sampai 5 juta untuk satu kali ikut pertemuan itu. Wah, hasilnya juga belum ada. Itu karena dianggap ada satu pasal saja misalnya itu menguntungkan luar biasa bagi kaum oligarki. Nah, itu juga diintip oleh partai lain. Oh tidak, justru saya akan rugi kalau saya loloskan ini. Akhirnya pertarungan itu terjadi, artinya tarung gagasan misalnya, tarung gagasan terjadi di sana. Tapi pada akhirnya saya tidak tahu juga seperti apa nanti endingnya. Nah, itu juga kan hasilnya berakhir 2014-2019 kemarin undang-undang pertembakauan kan tidak selesai juga. Awal-awal sampai sekarang. Ini yang saya maksudkan bahwa ternyata saling memberikan satu pengaruh antara partai politik terhadap oligarki dan kaum oligarki juga terhadap kebijakan-kebijakan di partai politik. Nah, artinya memang kelihatannya memang yang perlu agak disoroti dan dikritisi adalah peran partai politik. Bang Ansar, ini kan sampai hari ini banyak keluh kesah dari publik, terutama kelompok-kelompok pemerhati politik, karena controlling kekuasaan yang sangat lemah saat ini. Kenapa? Karena bisa dikatakan hampir 90% ya partai politik itu ya berkoalisi dengan pemerintah, sehingga tidak ada kelompok apalagi penyimbang ya, yang bisa mengontrol pemerintah. Nah, ini yang membuat semua kelompok-kelompok yang berafiliasi pada kekuasaan, terutama pemodal-pemodal, pengusaha-pengusaha yang memang selama ini bermitra dengan kekuasaan, itu sangat diuntungkan karena mereka akan leluasa mungkin ya. Kira-kira fenomena seperti ini seperti apa dalam kacamata Bang Ansar? Bagaimana mengkritisi dan bagaimana apalagi membuat situasi seperti ini bisa menjadi bahan apalagi fokus masyarakat untuk memperhatikannya ke depan. Apakah memang regulasi yang lemah atau seperti apa, Bang? Itu yang pertama, memang basis ideologi partai-partai di Indonesia itu kan sama seperti yang bilang tadi. Jadi yang membedakan satu dengan yang lainnya, saya sepakat bahwa partai tidak usah terlalu banyak. Tapi kemudian dengan jumlah partai yang terbatas itu kemudian ada pembeda yang jelas. Saya kalau misalnya cerminan
proses demokrasi atau sistem pemilu kita itu banyak mengadopsi atau meniru apa yang terjadi di Eropa, ya seperti itu modelnya. Bahwa mereka misalnya partai ketika misalnya mengidentifikasi diri bahwa saya adalah bagian, kalau misalnya di saya di negara-negara Eropa, saya adalah bagian dari partai hijau. Maka yang kemudian sikap, tindakannya termasuk memilih koalisinya dalam proses sharing kekuasaan, ada pembatas bahwa misalnya ini yang dianggap ini tidak pro kepentingan lingkungan, maka ini berjarak, tidak akan mungkin. Kalau kita kan tidak. Bahkan yang paling ekstrim sekalipun, mohon maaf kalau saya sebutkan, misalnya di periode SBY kedua atau pertama misalnya, ketika kencang-kencangnya perdebatan antara si Ulil Afsar Abdallah yang dianggap pimpinan dari JIL tiba-tiba bisa menyatu berkoalisi mendukung SBY misalnya dengan PKS pada saat penentangan itu. Nah itu misalnya satu sisi. Tapi begitu juga misalnya pada kebijakan ekonomi misalnya. Taruhlah misalnya PDIP yang mengidentifikasi diri sebagai partai yang nasionalis. Tapi bisa saja dalam waktu tertentu tiba-tiba menyatu dengan partai yang kemudian sebelumnya dia kritisi atau dianggap berseberangan. Makanya kalau kita bercermin dalam pemilu 2019 kemarin dan hasilnya sekarang ini, sebenarnya hampir tidak ada lagi alasan mempertahankan presiden threshold 20%. Karena kalau ingin menciptakan kondisivitas di parlemen agar sejalan eksekutif dan legislatif itu sudah terbantahkan. Buktinya Gerindra, kemudian PAN yang kemarin berseberangan di Pilpres kemudian bisa menyatu. Nah, makanya yang tadi sempat kita singgung di awal bincang-bincang bahwa potensi dua putaran kemudian pemborosan anggaran, ya sudah, hilangkan presiden threshold, berikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau misalnya yang ditakutkan adalah pemborosan anggaran karena terjadi Pilpres selama 2 putaran, tidak usah pakai 50% plus 1. Siapapun yang terbanyak sudah dia presiden kita, toh dia bisa mengajak partai yang sebelumnya berseberangan dengan dia untuk menyatu sama-sama. Dikurangi terus kalian dihapuskan saja, karena parliamentary threshold dan presiden threshold ini juga jadi pintu masuk. Pintu masuk kemudian semakin tersentralisir ke segelintir kelompok atau kekuatan kepentingan ini, dan dari sini kemudian pintu masuk support modal apa dan segala macam. Karena kalau misalnya kita lihat benarkah itu sementara menguat, ya sebenarnya yang melaporkan itu ya instansi pemerintah sendiri misalnya. Taruh misalnya tim percepatan pengentasan kemiskinan yang menemukan bahwa misalnya jumlah angka kemiskinan dalam 2 tahun terakhir itu bersama BPS lah ya, kenaikannya sangat signifikan sampai 27, sekian juta misalnya mengalami kenaikan di masa pandemi. Tapi justru di waktu yang bersamaan 75% pejabat eksekutif dan legislatif itu mengalami kenaikan harta yang sangat juga signifikan di masa pandemi ini. Makanya saya itu kalau ada masyarakat kemudian yang agak ragu mempertanyakan soal vaksin corona, ya wajar kalau dia mengikuti perkembangan berita ini. Kok kita bisa semakin miskin ya, padahal kita sama-sama mau bekerja segala macam. Ada justru kelompok orang tertentu yang kekayaannya bertambah gila-gilaan di masa pandemi. Kemudian yang kedua, kesenjangan semakin menjadi-jadi. Kalau dari tim percepatan penanggulangan kemiskinan bilang, ya sekitar 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai aset sampai sekitar 50%. Nur Hastuti, akademisi Trisakti itu bilang bahwa sektor perbankan di Indonesia itu hanya dikuasai 30 keluarga. Makanya kalau pinjol menjamur sekarang sampai ke desa-desa itu karena akses rakyat dalam situasi sulit sangat susah ke sektor perbankan. Nah, larinya ke pinjol lah, jadilah mereka kemudian tersandar lewat pinjol sampai ada yang bunuh diri dan segala macam. Itu kurasa itu indikator real nyata di bawah bahwa memang ada persoalan dalam tata ekonomi, dan itu tentu lahir dari kebijakan politik, dan itu berseberangan atau sangat bertentangan misalnya dengan tujuan dan cita-cita kita berbangsa dan bernegara untuk menciptakan kesejahteraan umum. Kalau ketua umum partai semua itu ngomongnya seperti itu, bahwa tujuan kita berpartai bukan hanya kekuasaan tapi untuk menciptakan kesejahteraan umum sampai cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum untuk rakyat. Artinya kalau semua sudah sepakat pada konsensus itu, kenapa masih terlalu banyak? Baik sahabat dan sobat Ipiso, makin kita mendalami diskusi kita dengan tema yang sangat menarik dan telah didalami oleh kedua narasumber kita. Saya langsung ke Pak Dokter Bahar lagi. Regulasi saat ini di mata Pak Dokter seperti apa membentengi kesejahteraan? Karena kalau dibahas tentang oligarki ini kelihatannya regulasi ini kelihatannya
bukan masalah bagi kelompok oligarki karena mereka seolah-olah kayak tidak kesulitan untuk memperkuat oligarki mereka kan seperti itu. Kemudian peran-peran kelompok-kelompok di luar partai politik, siapakah ormas, OKP, organisasi pemuda sampai hari ini, seperti apa kita melihat mereka dalam melihat fenomena menguatnya oligarki di Indonesia, Pak Dr. Bahan? Jadi gini, kalau bicara regulasi itu kan tidak serta-merta dihadirkan sebagai satu aturan, ya. Tetapi itu dikaji dari berbagai aspek. Nah, aspek yang paling mendasar, paling tidak orang selalu bicara tentang bagaimana kelanjutan hidup rakyat atau hajat banyak rakyat Indonesia. Itu kan selalu. Tetapi regulasi juga itu selalu menjadi pintu masuk bagi semua kelompok, khususnya partai politik yang ada di DPR misalnya yang masuk di parlemen. Selalu bicara siapa dapat apa dan apa yang didapatkan oleh siapa. Dan itu yang selalu terjadi. Sehingga taruhlah misalnya dalam rumusan undang-undang. Rumusan undang-undang itu selalu orang bicara tentang kepentingan lebih, misalnya jangka panjang atau jangka pendek. Jangka pendeknya apa yang didapatkan oleh saya, oleh partai saya, oleh komisi saya, oleh fraksi saya misalnya. Kemudian jangka panjangnya bagaimana kelanjutan partai politiknya dalam memainkan regulasi yang ada. Nah, karena kan begini, sesungguhnya kan regulasi itu dibuat itu adalah menguatkan lembaga, menguatkan negara. Bukan negara yang harus dikuasai oleh segelintir atau bahkan dikalahkan oleh rakyatnya. Dan negara itu kan harus kuat. Dalam sistem presidensial, negara harus kuat. Memang pernah terjadi, pasca reformasi, negara tidak begitu kuat. Atau sistem presidensial kita tidak begitu kuat. Sehingga kan walhasil misalnya DPR, MPR itu mampu menurunkan di tengah jalan presidennya. Mengganti di tengah jalan. Itu karena dianggap bahwa DPR dan dengan seperangkat regulasi yang dimilikinya mampu melakukan itu. Tapi kan rupanya belakangan kemudian dilihat, aduh ini kan tidak menguntungkan bagi kaum oligarki, bagi siapa saja. Akhirnya kan terjadi amandemen undang-undang. Nah, amandemen undang-undang terjadi, akhirnya ya seperti itu. Rakyat ada jarak dengan pemerintahnya. Jadi betul kata Pak Hasan tadi ya, bahwa dengan seperti itu kan ada jarak karena tidak jelasnya sistem ideologinya, ideologi kepartaian juga seperti itu. Memang fenomena betul itu bahwa tadinya berseberangan begitu kuat, di pemilu sebelumnya berseberangan begitu kuat, begitu ada hasilnya ternyata kan bisa satu. Ternyata itu juga yang istilah kata bahwa saya bagian apa yang saya bisa dapatkan kalau saya ada di luar saja. Bagian apa yang saya bisa dapatkan. Jadi harus masuk. Nah, itu juga yang sering saya katakan. Memang begini, ada bancinya tentang partai-partai politik yang ada. Selalu menyebut dirinya misalnya partai nasionalis. Di lain sisi menyebut dirinya nasionalis religius. Ya kalau nasionalis, religius ya religius, kan begitu. Supaya ada garis pemisah. Dalam sebuah pertarungan itu kan kepentingan rakyat yang kita bawa. Kepentingan rakyat yang kita perjuangkan. Sehingga dalam hal mengembangkan sistem politik kita, apalagi masuk pada dialektika regulasi-regulasi yang ada, kepentingannya yang kita harus drive itu kan kepentingan masyarakat. 90%, katakanlah seperti itu. Kalau politik itu dibarengi dengan etika, demokrasi dibarengi dengan etika, maka perjuangan politik kita dalam politik kekuasaan, saya kira 90% itu kepentingan rakyat. 10% lah kepentingan untuk pribadi, nah, gitu. Baik sahabat dan sobat episode pendalaman dan diskusi kita. Nah, saya ke Bang Ansar lagi. Bang Ansar, ini kan menuju Pilpres. Nah, sejauh yang Bang Ansar lihat peran-peran kelompok oligarki yang mempengaruhi Pilpres 2024 ini apakah akan berpotensi sangat kuat dengan regulasi dan kondisi politik saat ini yang Bang Ansar lihat? Iya, kalau untuk pemilu 2024 kurasa belum terlalu jauh berbeda dengan begitu ya. 2019 ini masih sangat dominan menurutku. Kemudian kekuatan modal ikut mendrive, mengatur, bahkan misalnya bagaimana mengarahkan dukungan politik
partai, khususnya dalam penentuan calon presiden, apalagi dengan syarat pencalonan yang menurutku cukup besar. Artinya kalau kita bercermin dari koalisi yang ada sekarang ini, bahkan seandainya pilihan yang paling ekstrim, semua yang ada dalam lingkaran kekuasaan sekarang menyatu, bisa calon tunggal dong presidennya. Karena Demokrat dan PKS pun tidak cukup untuk mengusung 20% ini. Dan kecenderungan misalnya, kalau dikatakan seperti apa sih yang diinginkan oleh kekuatan oligarki, kecenderungannya dia lebih senang kalau misalnya stabilitas politik itu relatif lebih terkontrol. Yang dianggap berseberangan atau bisa mengganggu kepentingannya dilucuti kekuatannya atau kemampuannya, sehingga kemudian kekuasaan makin tersentralisir ke segelintir elit atau ke segelintir orang. Tapi resikonya itu kemudian tersandra, bahwa kemudian janjinya, kalau misalnya kata Prof. Salim Said, kenapa misalnya negara-negara lain bisa maju, karena paling tidak ada yang dia takuti. Kalau di Indonesia ini pejabatnya jangankan sesamanya manusia, Tuhan saja berani dia gitu. Nah ini yang terjadi misalnya, bahwa ya termasuk kan yang mungkin yang dialami oleh beberapa kepala daerah, karena kan dua kepentingannya. Pertama misalnya ketika kekuatan modal itu berinvestasi untuk calon-calon tertentu, pertama mengamankan kepentingan bisnisnya, kemudian dia juga punya kepentingan untuk melipat gandakan modalnya, misalnya tentu saja untuk kelancaran usahanya dan segala macam. Nah, korupsi juga bisa menjadi ancaman kan bagi pemimpin-pemimpin kita kemudian, karena keliru memilih kebijakan atau keputusan yang salah kemudian dilakukan karena dia tersandra oleh kepentingan ekonomi kelompok-kelompok tertentu. Tapi ini bukan berarti kekuatan oligarki walaupun dominan bukan berarti negara dalam negara, tapi artinya ada kekuatan yang mengontrol kekuasaan negara itu. Betul. Itu yang maksud. Baik. Gitu. Masih ada? Kalau ditanyakan apakah kuat, saya sih lihatnya masih sangat kuat. Masih sangat kuat. 2020 itu masih sangat kuat, dan juga kecuali kalau misalnya dalam posisi tiba-tiba ada kejadian luar biasa yang kemudian bisa mendorong dan kemudian terjadi percepatan kesadaran umum masyarakat lah, seperti misalnya kayak tiba-tiba sangat menginginkan perubahan atau tiba-tiba sangat menginginkan ide atau gagasan baru dalam sistem politik kita, atau punya pandangan yang berbeda tentang konsep-konsep pemimpin yang dianggap dia ideal dan kemudian itu mengarah berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Tapi sampai hari ini belum ada saya lihat yang seperti itu. Baik, saya langsung ke Pak Dr. Bahar. Pengaruh kingmaker di Republik ini menuju pemilu dan pilpres 2024, Pak Dr. Bahar. Kingmaker ini kan termasuk bisa dikatakan kelompok yang mempengaruhi ya. Apakah kingmaker yang kita kenal di Republik ini yang mengontrol kekuasaan politik itu juga bagian dari kelompok oligarki itu sendiri? Silakan kawan. Ya. Jadi memang ada yang menarik ya. Belum terkonsolidasinya kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat itu yang kita maksudkan adalah ingin sama-sama sejahtera, sama rata, sama rasa. Kemudian sistem ini juga kan dikembangkan dalam politik Islam. Dalam politik Islam itu memang lebih karena itu tadi. Ini menjawab sebenarnya untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Prof. Salim Said tadi, bahwa kenapa negara-negara Eropa maju karena ada yang ditakuti. Indonesia kan tidak ada yang ditakuti. Nah ini yang kita maksudkan. Dalam politik Islam itu kan semuanya adalah karena amanah. Yang dipertanggungjawabkan tidak hanya di pengadilan dunia saja, tetapi ada pengadilan akhirat yang ditunggu untuk mempertanggungjawabkan itu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa sistem Islam itu baik dan tepat. Tidak juga saya berani mengatakan seperti itu, karena kan terseleksi juga, teruji juga pada kultur-kultur tertentu di setiap negara. Nah, tapi setidaknya memang kalau ke depannya untuk pengaruh oligarki, untuk pengaruh kingmaker itu sangat kuat. Kalau misalnya sama saja, belum ada perubahan dari 2019 nanti dengan 2024 itu, kalau masih tetap ada, kalau saya masih semakin kuat. Dan itu semakin akan menancapkan kuda-kudanya untuk semakin menguasai. Memang terjadi distorsi-distorsi yang sangat kuat dalam satu sistem kita bernegara, sehingga
Kalau saya melihatnya begini, tapi ini membutuhkan waktu lama memang, bahwa ada konsolidasi kekuatan rakyat itu harus digalakan, itu harus digerakkan. Pernah terjadi di tahun 55, kemudian tahun 65, dan 66 ya, 65, 66. Kemudian juga terulang di tahun 98. Kan konsolidasi kekuatan rakyat itu terjadi, betul-betul terjadi. Akhirnya kan tidak dibuat berdaya mereka yang punya modal, karena ada keinginan rakyat untuk keluar dari cengkeraman Orde Baru. Nah sekarang ini kan kita selalu berada pada posisi meraba-raba. Sebenarnya siapa sih yang dominan di negara kita ini? Betulkah mereka yang pemilik modal itu yang lebih dominan? Atau justru ada kelompok-kelompok tertentu yang disistilahkan sebagai invisible hand, tangan-tangan tersembunyi untuk mengatur negara kita? Itu kan yang perlu terkonsolidasi sesungguhnya, sehingga kan rakyat tercerahkan. Apalagi kalau misalnya bicara pada tingkat ekonomi, itu kan selesai diskusi kalau bicara ekonomi. Nah, ekonomi, kesejahteraan rakyat itu akan berbarengan dengan demokrasi. Tapi kan setidaknya ada segmen-segmen yang bisa kita gerakkan untuk kemudian membangkitkan satu kesadaran masyarakat, satu kesadaran rakyat untuk dia mau berubah. Orang Makassar kan bilang begini, parentai, ya itu parentai, rirona tuma utaya. Ini kurang lebih artinya bahwa perintahlah rakyat itu sesuai dengan keinginan dari rakyat itu. Kan itu yang disebut sesungguhnya demokrasi. Demokrasi ya, lahir dari rakyat. Itulah yang saya kira falsafah yang mesti untuk kita pahami secara bersama dan harus tertularkan pada mereka akan yang menjadi pemangku-pemangku kebijakan, pemangku keputusan dalam hal mengatur negara. Terakhir, apakah memang sistem Pancasila itu tidak cocok dengan demokrasi dipadukan di Indonesia, Bang Hasan? Harusnya justru yang membedakan itu. Kalau kita lihat atau membaca sejarahnya kan, bahkan ketika misalnya periode perang dingin kubu komunis dan kapitalis begitu kencangnya, Soekarno pernah berpidato di sidang PBB mempromosikan Pancasila sebagai falsafah dunia dan pikiran. Tiga misalnya yang membedakan demokrasinya kan, kalau kita baca gagasan dan ide-ide baik itu dari Bung Karno ataupun Bung Hatta misalnya tentang sosiodemokrasi, yang membedakan bahwa demokrasi yang sehat itu harus ada kesetaraan di lapangan politik dan kesetaraan di lapangan ekonomi. Kalau hanya ada kesetaraan di lapangan politik, maka itu nonsen, bisa melahirkan kesetaraan demokrasi yang sehat. Kemudian misalnya konsep ekonomi yang banyak disampaikan oleh Bung Hatta misalnya tentang konsep ekonomi kita bukan liberal dan kapitalistik seperti negara-negara Eropa sana. Kita gali dari bawah. Ekonomi kita harus dibangun asas kekeluargaan, gotong royong, dan kemudian manifestasi bentuknya kemudian yang dia contohkan adalah koperasi, bagaimana bisa hidup dan bekerja bersama-sama, tidak ada kemudian penindasan manusia atas manusia atau negara atau kelompok tertentu yang lebih kuat, lebih berkuasa kemudian menguasai atau menindas yang lainnya. Aku pikir kalau dari banyak pandangan, gagasan dan cita-cita para pendiri bangsa kita ya cukup maju dan justru menemukan jalan bahwa seperti ini cita-cita Indonesia ke depan. Karena persoalannya kalau terus dibiarkan, dampaknya dari kesenjangan yang semakin melebar, kemiskinan dan segala macam. Ada yang berbeda Indonesia dengan negara-negara lain misalnya. Indonesia ini multikultur, multi etnik, sehingga banyak hal yang kemudian bisa memicu kecemburuan yang sebenarnya akarnya mungkin karena kesenjangan ekonomi, akarnya mungkin karena ada merasa perlakuan yang tidak adil dan segala macam, dan kebetulan misalnya ada kelompok tertentu yang lebih dominan. Ini semua kemudian kalau terus dibiarkan menumpuk, terkulminasi, ya gampang meledaknya ketika dipicu mungkin ada persoalan-persoalan tertentu. Nah, ini yang harusnya juga sih disadari dan bagaimana diselesaikan misalnya untuk menjawab persoalan ini. Saya kira demokrasi ekonomi itu jelas misalnya lewat keadilan sosial, bahwa Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dibuat di negeri ini harus menciptakan semangatnya
menuju pada penciptaan keadilan sosial. Cuma memang tidak bisa disalahkan para pendiri bangsa kita kan. Iya. Karena kan seperti pembukaan Iya. proklamasi dia menyatakan bahwa rakyat Indonesia baru diantar ke depan pintu gerbang gitu loh. Kalau rakyat Indonesia mau sejahtera, merasakan sejahtera, adil dan makmur, ya harus masuk mendobrak sendiri ke pintu gerbang itu. Ya kalau menurut saya sebenarnya bisa sejalan, dan Pancasila punya konsep sendiri bagaimana menciptakan misalnya konsep musyawarah mufakat, demokrasi ekonomi, demokrasi politik, dan bagaimana ekonomi dibangun berdasarkan asas kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, dan segala macam. Tidak seharusnya lah misalnya. Baik, langsung ke Pak Dr. Bahar. Apakah memang demokrasi ini mengkungkung Pancasila? Jadi saya gini, Pak Dir, diskursus tentang Pancasila sebagai satu sistem atau falsafah negara itu kan sudah final, Sudah sudah final. selesai. Jadi bukan di situ lagi perdebatan-perdebatannya, ya, tidak lagi pertentangan-pertentangannya. Karena kan begini, betul kata Bang Ansar tadi, Indonesia ini multi. Kalau kita mengaca misalnya pada Arab itu satu entitas tersendiri tapi banyak negara yang dibentuk. Kita ini multi entitas tapi berhimpun dalam satu negara. Satu negara. Itu bedanya. Karena dianggap bahwa kita ini memang demokrasi betul-betul bisa tumbuh. Dan itu kelihatan. Siapa yang mengikat itu? Mana sistem yang mengikat itu? Yaitu tadi Pancasila. Ya, sehingga kalau ditanya apakah Pancasila yang menghukum demokrasi atau demokrasi menghukumnya, saya kira sudah diskusinya tentang atau diskursus tentang Pancasila sudah final saya kira. Tinggal kemudian 5 butir itu atau 5 sila itu, itulah penerapan yang mesti dilakukan. Dulu kan memang begini. Pada saat saya masih dapat saat kuliah ada kan penataran keempat pola terpadu 100 jam. Saya dapat dulu pola 100 jam. Pola terpadu 100 jam. Tapi kemudian kan itu kan dihilangkan. Kita juga tidak tahu apakah karena euforia reformasi saat Saya juga masih sempat dapat itu, Pak. Iya, masih sempat dapat kan itu. Saya juga dapat kan itu. Pokoknya yang angkatan Iya, 80-an, iya, masih dapat. masih 90-an itu kan dapat pasti dapat itu. Nah, tapi kan saya kira bahwa ini sangat sesungguhnya sangat bagus untuk dikembangkan selanjutnya. Tapi kan rupanya itu karena mungkin euforia reformasi sudahlah yang berbau Pancasila ini, atau mungkin saja reformasi juga disusupi oleh satu ideologi tertentu, akan itu sehingga memperhadap-hadapkan antara Pancasila dengan ideologi yang ingin dikembangkan ini, sehingga dianggap Pancasila itu togut, Pancasila itu apa gitu ya. Apalagi kalau misalnya menafsirkan ayat secara literal gitu, menafsirkan ayat yang tidak mencoba mengembangkan pada aspek-aspek sosiologisnya. Itu kan ada memang ayat itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ada 3 itu. Ulaika humul fasiqun dan seterusnya. Itu kan diartikan bahwa siapa yang memberikan satu hukuman, satu sistem penerapan satu sistem hidup, tidak hanya satu negara tetapi dalam satu semua sistem itu tidak diturunkan dari Tuhan, maka diancam. Ancamannya ulaika humul fasiqun, mereka itu orang-orang fasik, mereka itu adalah orang-orang munafikun, mereka itu adalah orang-orang kafir. Gitu kan ngeri juga kalau tafsiran ini yang dipakai. Nah, sehingga kalau begitu orang bicara, terus bagaimana dengan Indonesia yang angka umat Islam sampai 80% misalnya? Berarti kafir semua dong karena ikut Pancasila. Inilah yang dimaksudkan. Malah kan sudah diskursusnya sudah selesai sampai situ karena penafsiran lebih jauh dari 5 sila itu kan sudah clear saya kira pada saat sidang di BPUPKI misalnya, itu kan sudah selesai perdebatannya itu. Nah sekarang ini itu tadi Pancasila itu dikembalikan pada konsep dasarnya, dikembalikan pada peruntukan dasarnya, lalu kemudian mari kita menata sistem-sistem yang lain supaya tidak ada kelompok-kelompok yang dominan, tidak ada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai sesuatu yang minoritas atau yang diskreditkan oleh satu sistem yang sedang berlaku. Nah gitu. Sahabat dan sobat Ipiso, tema kita oligarki politik di era demokrasi benarkah kuat telah dijawab tuntas oleh para narasumber kita. Seperti yang saya sampaikan, mereka ini punya kemampuan, punya kompetensi untuk menjawab apa yang menjadi tema diskusi kita. Luar biasa edukasi politik yang lahir dari diskusi ini yang telah dikeluarkan oleh analisis Bang Ansar Manrulo dan Pak Dr. Baharudin Habib.
dalam mengedukasi publik tentang persoalan oligarki yang ada di Republik ini. Semoga masyarakat Indonesia betul-betul bisa lebih melibatkan diri dalam mengontrol dalam mengontrol kekuasaan oligarki yang ada di Republik ini. Karena jika kalian diam, jika saudara-saudara kita diam, maka tentu segelintir orang akan menguasai kalian, akan memperbudak kalian dalam wilayah kebijakan ekonomi dan juga mungkin pada wilayah kebijakan politik yang mereka kontrol melalui kekuasaan kapital mereka. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada dua narasumber, Bang Ansar Mandulu dan Bang Dr. Baharudin Apit, yang telah mengedukasi sahabat dan sobat episode dimanapun mereka berada. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya, mungkin akan kita selalu kembangkannya diskusi yang edukatif ya, Bang berdua, sehingga episode ini betul-betul membukakan ruang-ruang edukasi kepada publik. Akhir kata dari saya, Swadib Samir, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.